Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trainer. Jumpa lagi nih bersama saya, Bang Trainer Pokemon. Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan banyak rezeki ya. Pada video kemarin, Bang Trainer ini udah bahas nih tentang Pokemon bertipe air yaitu Alomomola, Pokemon bertipe serangga atau listrik yaitu Joltik beserta evolusinya, Pokemon bertipe daun atau logam yaitu Ferocit beserta evolusinya, dan Pokemon bertipe logam yaitu Kling beserta evolusinya. Sedikit informasi buat para sahabat trainer, jangan lupa buat mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainerpokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nah, pada video kali ini Bang Trainer ini akan mengulas sedikit lanjutan Pokemon bertipe listrik, Pokemon bertipe telepati, dan Pokemon bertipe hantu atau api. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa nih buat para sahabat trainer untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, apa sajakah Pokemonnya? Yang pertama ada Pokemon yang bernama Tynamo. Tynamo ini merupakan Pokemon bertipe listrik. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon ikan listrik. Dalam Pokédex, Tynamo ini berada di nomor urut 602. Tynamo memiliki tinggi 0,2 meter dan berat 0,3 kg. Tynamo memiliki kemampuan mengambang. Dengan mengambang di udara, Pokemon menerima kekebalan penuh untuk semua jurus tipe tanah. Kekuatan listrik seekor Tynamo kecil, tapi gabungan banyak Tynamo dapat membuat listrik dengan kekuatan yang sama dengan petir. Hanya dapat mengeluarkan listrik yang lemah, sehingga Tynamo berkumpul dalam jumlah banyak untuk memancarkan listrik yang kuat. Tynamo sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe tanah. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 2, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 2, serangan khususnya bernilai 2, pertahanan khususnya bernilai 1, kecepatannya bernilai 3. Tynamo ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Electric. Selanjutnya yang kedua ada Pokemon yang bernama Electric. Electric ini merupakan Pokemon bertipe listrik. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon ikan listrik. Electric merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Tynamo. Dalam Pokédex, Electric ini berada di nomor urut 603. Electric memiliki tinggi 1,2 meter dan berat 22,0 kg. Electric memiliki kemampuan mengambang. Dengan mengambang di udara, Pokemon menerima kekebalan penuh untuk semua jurus tipe tanah. Electric membelit mangsa dan mengalirkan listrik dari bintik bundar di tubuhnya untuk melumpuhkan lalu mengunyah mangsanya. Pokemon dengan nafsu makan yang luar biasa, ketika menemukan mangsa, Electric ini akan melumpuhkan mangsa tersebut dengan listrik terlebih dahulu, lalu memakannya. Electric sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe tanah. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 2. Electric ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Electros. Yang ketiga ada Pokemon yang bernama Electros. Electros ini merupakan Pokemon bertipe listrik. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon ikan listrik. Electros merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Electric. Dalam Pokédex, Electros ini berada di nomor urut 604. Electros memiliki tinggi 2,1 meter dan berat 80,5 kg. Electros memiliki kemampuan mengambang. Dengan mengambang di udara, Pokemon menerima kekebalan penuh untuk semua jurus tipe tanah. Electros melekat dan menggigit mangsanya menggunakan mulut penghisapnya, kemudian mengalirkan listrik dari taring untuk menyetrum mangsanya. Menggunakan kekuatan lengannya, Electros merayap keluar dari laut dan menyergap mangsa di tepi pantai. Pokemon ini menyeret mangsanya ke laut dalam sekejap.
Electro sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe tanah. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 3, serangannya bernilai 6, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 3. Selanjutnya yang keempat ada Pokemon yang bernama Elgyem. Elgyem ini merupakan Pokemon bertipe telepati. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon otak besar. Dalam Pokédex, Elgyem ini berada di nomor urut 605. Elgyem memiliki tinggi 0,5 meter dan berat 9,0 kg. Elgyem memiliki kemampuan sinkronasi, penyerang akan menerima kerusakan yang sama jika menyebabkan luka bakar, racun, atau kelumpuhan pada Pokemon ini. Elgyem juga memiliki kemampuan telepati, mengantisipasi serangan sekutu dan menghindarinya. Ketika berada di samping televisi, pemandangan aneh akan ditampilkan di layar. Dikatakan bahwa itu adalah tampilan kampung halaman Elgyem. Pokemon yang ditemukan 50 tahun yang lalu, Elgyem mengendalikan kekuatan psikokinesis menggunakan otaknya yang berkembang besar. Elgyem sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe serangga, hantu, dan kegelapan. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 4, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 2. Elgyem ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Behyem. Yang kelima ada Pokemon yang bernama Behyem. Behyem ini merupakan Pokemon bertipe telepati. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon otak besar. Behyem merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Elgyem. Dalam Pokédex, Behyem ini berada di nomor urut 606. Behyem memiliki tinggi 1,0 meter dan berat 34,5 kg. Behyem memiliki kemampuan sinkronasi, penyerang akan menerima kerusakan yang sama jika menyebabkan luka bakar, racun, atau kelumpuhan pada Pokemon ini. Behyem juga memiliki kemampuan telepati, mengantisipasi serangan sekutu dan menghindarinya. Dikatakan bahwa peternakan yang didatangi Behyem kehilangan seekor Dugwall tanpa diketahui kapan terjadinya. Behyem dapat mengendalikan memori lawannya. Pokemon ini kadang terlihat sedang berkeliaran di atas ladang gandum. Behyem sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe serangga, hantu, dan kegelapan. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 5, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 8, pertahanan khususnya bernilai 6, kecepatannya bernilai 3. Selanjutnya yang keenam ada Pokemon yang bernama Litwick. Litwick ini merupakan Pokemon bertipe hantu dan api. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon lilin. Dalam Pokédex, Litwick ini berada di nomor urut 607. Litwick memiliki tinggi 0,3 meter dan berat 3,1 kg. Litwick memiliki kemampuan badan api, kontak dengan Pokemon dapat membakar penyerang. Litwick juga memiliki kemampuan api merembet, memperkuat jurus Pokemon tipe api jika terkena jurus tipe yang sama. Tubuh Litwick yang dipanaskan oleh lidah api terasa hangat. Dia akan menggandeng tangan anak-anak yang tersesat dan mengajaknya ke dunia kematian. Makin muda umur dari nyawa yang dihisap oleh Litwick, makin besar dan mencurigakan pula kobaran api di kepalanya. Litwick sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, tanah, karang, hantu, dan kegelapan. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 3, serangannya bernilai 2, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 2. Litwick ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Lempen. Yang ketujuh ada Pokemon yang bernama Lempen. Lempen ini merupakan Pokemon bertipe hantu dan api. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon lampu. Lempen merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Litwick. Dalam Pokédex, Lempen ini berada di nomor urut 608. Lempen memiliki tinggi 0,6 meter dan berat 13,0 kg.
Lempen memiliki kemampuan badan api, kontak dengan Pokemon dapat membakar penyerang. Lempen juga memiliki kemampuan api merembet, memperkuat jurus Pokemon tipe api jika terkena jurus tipe yang sama. Karena Lempen muncul sesaat sebelum seorang meninggal, dia ditakuti sebagai utusan Dewa Maut. Lempen menyelinap ke dalam perkotaan dengan menyamar sebagai lampu. Begitu menemukan orang yang mendekati ajal, Pokemon ini akan mengikuti orang tersebut dengan diam-diam. Lempen sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, tanah, karang, hantu, dan kegelapan. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 4, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 6, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 4. Lempen ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Sendelur. Yang ke-8 ada Pokemon yang bernama Sendelur. Sendelur ini merupakan Pokemon bertipe hantu dan api. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon penjerat. Sendelur merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Lempen. Dalam Pokédex, Sendelur ini berada di nomor urut 609. Sendelur memiliki tinggi 1,0 meter dan berat 34,3 kg. Sendelur memiliki kemampuan badan api, kontak dengan Pokemon dapat membakar penyerang. Sendelur juga memiliki kemampuan api merembet, memperkuat jurus Pokemon tipe api jika terkena jurus tipe yang sama. Sendelur menghuni rumah tua. Dia menggoyangkan api di lengannya dengan misterius untuk menghipnotis lawan. Dikatakan bahwa rumah besar yang menggunakan Sendelur sebagai pengganti lampu kandelir untuk penerangan terus-menerus mengadakan acara pemakaman. Sendelur sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, tanah, karang, hantu, dan kegelapan. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 4, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 6, serangan khususnya bernilai 9, pertahanan khususnya bernilai 6, kecepatannya bernilai 5. Nah, itulah tadi Pokemon bertipe listrik, Pokemon bertipe telepati, dan Pokemon bertipe hantu atau api. Menurut kalian Pokemon manakah yang paling mengerikan daya serangnya? Buat sahabat trainer, jangan lupa nih buat mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya di @trainerpokemon8 dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nonton juga video dari Bang Trainer yang lainnya juga ya di channel ini. Linknya ada di deskripsi. Jika kalian suka dengan video yang telah Bang Trainer bawakan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Semoga sahabat trainer sehat selalu. Salam hangat sahabat trainer. Sampai ketemu kembali pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.